Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DJ, ketemu lagi bersama saya. Video kali ini saya akan memberikan tips cara melakukan sebuah ritual agama. Ini bebas untuk agama apa saja. Nah, berhubung saya muslim, tapi pada dasarnya ini bisa diterapkan di seluruh ritual keagamaan ya. Nah, jadi kenapa ini saya terfikirkan untuk men-sharingkan ini karena berawal dari pengalaman yang saya alami ketika saya sedang melakukan sholat. Dulu itu beneran tidak bisa berkonsentrasi. Nah, tapi ketika tahu triknya, ketika tahu caranya, sholat kita bukan lagi hanya sekedar sholat, tapi betulan seluruh jiwa, raga, dan pikiran itu menghadap kepada Tuhan Sang Sumber. Oke, karena berhubung saya muslim, dan mungkin juga ini menjadi salah satu problematika dalam kebanyakan muslim, bahwa ketika disarankan untuk sholat itu dengan khusyuk, tapi kemudian akhirnya nggak tahu caranya khusyuk, yang ada malah ketika sholat pikiran itu biasanya akan loncat-loncat. Nah, pasti teman-teman mengalami ketika sedang sholat itu beneran ketika Allahu Akbar. Nah, itu kita melantunkan doa, entah agak sedikit menggerenyem-gerenyem gitu ya, atau dalam hati, tapi pikiran itu, karena ini saya pernah mengalami ya, yang saya alami dulu itu misalkan teringat kayak misalkan nih, ini bagaimana nih ya, ini ada hubungannya dengan video-video yang pernah saya jelaskan, bagaimana liarnya pikiran, dan pikiran itu berbicara tentang masa depan dan masa lalu. Nah, ketika kita konsentrasi, nah pikiran itu beneran akan mulai liar banget. Nah, makanya dalam sholat justru ketika disuruh konsentrasi, khusyuk, malah biasanya kebanyakan yang terjadi, ini yang pernah saya alami dulu gitu ya, ketika Allahu Akbar, nah itu malah misalkan ingat misalkan jarum itu ada di bawah kasur, atau misalkan ingat itu tadi mobil misalkan mau dicuci tapi belum dicuci. Nah, itu bagaimana pikiran itu kan masa lalu yang ada, yang diprosesnya, kemudian mikirin masa depan nih, pikiran tentang kayak misalkan pas Allahu Akbar itu dia, kemudian kita malah memikirkan abis ini saya mau ngasih makan burung murai misalkan ya, atau abis ini saya mau ke warung beli apa gitu ya. Nah, atau tadi makanan udah basi atau belum ya. Nah, pokoknya dalam sebuah situasi seperti itu biasanya pikiran itu akan beneran liar banget, mikir ke sana. Makanya banyak mungkin para pemuka agama yang bilang justru ketika sholat itu kadang-kadang kunci yang lupa aja bisa jadi ingat. Jadi ketika kita lupa sesuatu, sholatlah gitu ya. Nah, sebetulnya secara teknis adalah bahwa ketika kita berkonsentrasi kemudian kita tidak bisa ngontrol pikiran kita, yang akan terjadi adalah yang memang pikiran itu bakal loncat ke depan dan ke belakang, ke masa depan dan ke masa lalu. Nah, bagaimana tips agar ritual ibadah sholat kita itu menjadi khusyuk? Nanti bukan hanya sekedar kita itu sholat yang bukan hanya sekedar sebuah ritual gerakan, tapi akan ada nilai plusnya, karena nanti kita itu betul-betul menghadap Sang Maha Sumber itu sepenuh jiwa, sepenuh hati, dan sepenuh pikiran. Oke, caranya bagaimana? Oke. Nah, ini konsepnya hampir sama dengan main ke zona no mind ya. Jadi zona non pikiran. Nah, di video sebelumnya saya sudah menceritakan bagaimana masuk ke zona tanpa pikiran. Nah, oke. Kita langsung sambil praktek sedikit-sedikit, teman-teman nanti mudah-mudahan bisa mengambil kesimpulan-kesimpulannya ya. Nah, tips supaya sholat kita menjadi lebih khusyuk
pikiran kita juga tercurahkan menghadap Sang Maha Kuasa. Misalkan prakteknya kurang lebih begini. Ketika kita niat, misalkan anggap saja ini adalah sholat isya misalkan ya. Nawaitu sholli fardhu isya arba'a rakaat mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala. Tarik napas dulu. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, jadi awali niat kita itu dengan tarikan nafas dulu. Kenapa? Karena yang dianggap paling mendekati bahwa kita hidup saat ini itu adalah sebetulnya adanya di nafas. Nafas itu kan beneran terjadi saat ini. Kita nggak bisa yang namanya ngumpulin napas buat masa depan, itu nggak bisa ya. Jadi penting banget yang namanya nafas itu nanti bisa berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Nah, salah satunya sholat ini ya. Nah, jadi sebelum melakukan takbiratul ihram, teman-teman bisa tarik napas dulu yang panjang 3 kali. Nah, tujuannya apa? Itu tujuannya biar pikiran kita itu terfokus kepada detik ini juga. Ya, salah satunya adalah memperhatikan keluar masuknya nafas ya. Kayak saya ulangi lagi. Misalkan sudah niat, kemudian saya takbiratul ihram, misalkan Allahu Akbar. Nah, sebelum kita membacakan doa selanjutnya, ada baiknya kita narik napas lagi. Nah, katakanlah 2 kali atau 3 kali baru kita membaca doa iftitah. Jadi misalkan Allahu Akbar kabiru alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyhadu inni wajhatu wajhiya lillahi, dan seterusnya. Nah, lakukan setiap mau membaca doa itu tarik nafas dulu biar pikiran kita itu terfokuskan kepada kehidupan saat ini ya. Katakanlah sudah membaca doa tersebut, kemudian kita masuk ke doa atau surat Al-Fatihah, itu pun sama. Jadi setiap pergantian doa itu lakukan yang namanya tarik nafas dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu akan lebih kerasa banget. Jadi pikiran kita bukan hanya bawah sadar yang ibaratnya melakukan ritual ibadah, tapi pikiran luar pun itu beneran masuk. Jadi seperti kita tuh utuh berdoa. Jadi sholat atau berritual menghadap Yang Maha Kuasa itu beneran tidak ada istilah lagi kayak badan kita di sini tapi pikirannya misalkan di Jakarta, atau pikirannya misalkan ada di masa lalu. Nggak ada seperti itu. Nah, itu tipsnya ya. Jadi lakukan tarik nafas setiap mau ganti bacaan. Nah, dan satu tips lagi biar kita makin fokus, makin khusyuk adalah usahakan setiap bacaan atau setiap doa itu adalah dalam tarikan 1 nafas atau 2 nafas. Contoh misalkan saya baca surat Al-Fatihah, tapi katakanlah karena misalkan gak kuat, itu nanti 2 kali tarikan nafas. Misalkan begini ya. Jadi sebelum baca surat Al-Fatihah, tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba tips ini
Dan berdasarkan pengalaman saya, insya Allah sholat itu bukan hanya lagi sekedar sholat yang beneran kita sebuah gerakan badan, tapi di sana itu melibatkan jiwa, raga, dan seluruh pikiran. Oke, teman-teman, selamat mencobanya. Yang ritual agama apapun bisa dilakukan seperti itu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Terima kasih. Saya DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.